kembali bersama saya Paulina Jaro di Sapa Kaltim Saudara, dan masih bersama narasumber kami ada Mas Latif selaku Sekretaris PASI Balikpapan dan ada Mas Sidik atlet lari. Mungkin ke Mas Latif lagi, Mas tadi menyambung dari sebelumnya, apakah juga memang dari PASI Balikpapan ini menyertakan atau mengikut sertakan atletnya untuk ikut fun run atau tidak? Kalau untuk atlet sendiri kan kita banyak ya Mbak, ada kategori atau kelasnya, ada yang masuk kategori remaja, ada yang junior, ada yang senior. Biasanya kalau dari pengurus itu saya menitik beratkannya dalam perlombaan fun run itu spesifiknya saya menentukan. Jadi layak atau tidaknya si anak ini atau atlet ini ikut, karena nanti ada hubungannya dengan hasil latihan. Jadi selama latihan 1 bulan atau 2 bulan itu kita harus coba uji cobakan. Nah, dengan uji cobanya itu selama latihan ini dia ada perkembangannya atau tidak gitu. Jadi tidak setiap minggu untuk ikut, tidak. Jadi kita spesifiknya kita yang memilih gitu. Tapi ada nggak sih yang bandel gitu? Kalau yang bandel lagi larang terus tapi salah. Mas ini bandel nggak? Iya betul sekali Mbak. Kalau Termasuk di sini nih tuh outletnya satu yang kalau bandel itu banyak Mbak. Oke. Mereka ikut lomba ikut lomba di belakang saya tidak ketahui, tapi namanya sosmed ya Mbak ya. Namanya sosmed itu Posting gitu ya. tiba-tiba itu muncul di beranda saya di Instagram. Lah, ini bocah lari di sini lah. Tahu aja saya screenshot, saya kirim. Ayo kamu habis dari mana ini? Kayak gitu kan. Ya nanti hari Senin tinggal tanggung resiko masing-masing. Gitu. Termasuk di sebelah ini. Wah ini iya kalau ini tapi sekarang dia udah mulai nurut sama saya. Sudah mulai nurut karena saya berbicaranya kamu punya kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Karena catatan waktu atlet saya ini juga saat ini sudah masuk ke level 4-5 nasional, Mbak. Jadi dia masih harus mendapatkan limit yang lebih tajam lagi untuk mencapai target yang ditentukan, sehingga ranknya dia di nasional juga ikut naik. Dan kebetulan perlu saya sampaikan juga, Sidik ini satu-satunya atlet Kalimantan Timur yang bisa berlari di jarak 5.000 meter itu 15 menit 01 detik. Dan itu timingnya itu atau catatan waktunya itu kita menggunakan menggunakan ini Mbak, sensor. Dan itu real dilakukan saat perlombaan Jawa Timur Open yang diselenggarakan di bulan April ya kalau Tahun kemarin ya Pak? enggak, yang ke tahun ini Mbak. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu gitu. 5.000 meter 15 detik. Itu 15 menit. 15 menit? Iya, 15 menit 5.000 meter. Persiapannya bagaimana tuh Mas? Tiap malam kalau lari. Untuk persiapannya Pak ya kita harus benar-benar disiplin Pak. Yang pertama di pola makan, istirahat, dan latihan Pak. Terus latihan saya itu mungkin habis sholat subuh, gimana caranya saya harus ada di lapangan Mbak. Habis sholat subuh? Iya, Jam berapa itu? Jam setengah 6 lah Mbak. 6 ya? Mau kita bangun pusing-pusing kayak gimana ya, pokoknya harus ada di lapangan saya Mbak. Karena apa Mbak ya, disitulah kunci kesuksesan seseorang Mbak. Dimana dia kerja keras maka dia akan membuahkan hasil yang bagus Mbak. Jadi konsisten ya, tiap pagi lari gitu ya? Iya Mbak. Pagi aja atau? Pagi sore Mbak. Pagi sore? Iya. Dan itu rutin ya? Setiap Rutin, hari nggak ada break nih, maksudnya minggu mungkin break? breaknya kalau saya Pak ya di Sabtu sore sama Minggu sore Pak. Mungkin kalau hari Minggu itu biasanya dikasih libur sama pelatih saya, mungkin saya jogging-jogging pemanasan aja di 15 kilo gitu Pak. Akhirnya karena berkat konsistensi itulah ya, makanya bisa lari 5.000. Betul sekali. 5.000 meter dengan durasi waktu 15 menit ya. Siap. Luar biasa sekali. Berarti salah satu atlet kebanggaan Kalimantan Timur juga Iya, nih, betul. Mas Latif. Dan berarti selanjutnya adalah persiapan untuk Porprov ya, Betul. Mas. Bagaimana persiapannya Mas Sidik? Untuk persiapannya ya kita sudah siap tempur lah Pak ya di lapangan lah Pak ya. Karena sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari Pak ya. Terus saya
catatan waktu saya sudah bagus juga Pak untuk di jarak 5 kilo dan 10 kilo. Tinggal tunggu tampil aja di tahun 2026 di kejuaraan Porprov Pak. Oke, berarti 2026 bulan berapa itu? Porprov itu rencananya itu dilaksanakan pada bulan 10, bulan Oktober. Oktober 2026. 2026. Itu masih setahun lagi ya, bisa dibilang begitu. Iya. Ya. Ini masih lama nih prosesnya Mas Sidik. Iya betul Mbak. Sebenarnya target saya Mbak ya, saya pengen merebutkan tiket ke PON Mbak di bulan Agustus ya Coach ya. Agustus 2026. Agustus ini. Agustus ini ini. Mbak. Itu kejuaraan nasional, Mbak. Kejurnas. Kejuaraan nasional. Jadi memang target atlet saya ini di kejuaraan nasional itu dia bisa berlari di rank yang tadi saya sebutkan, 5.000 meter dan 10.000 meternya. Jika dia masuk rank tersebut dan catatan waktunya bisa melewati yang dilimitkan dalam PON, itu dia mempunyai potensi yang sangat Limitnya besar. berapa yang dalam PON? Kalau untuk 5.000 meter itu limitnya 15.00. Berarti kalau catatan waktunya 15.00,01 second itu nggak lolos limit PON, Mbak. Harus pas ya, 15.00 Iya. gitu Betul. Dapat dikatakan ya harus 14 menit 59 detik. ya. Oke. Iya, gitu. Dan itu yang sedang dipersiapkan saat Iya. ini ya. Apakah nanti ada perlombaan lagi, maksudnya di tingkat provinsi gitu untuk Mas Sidik bersaing dengan teman-teman lain, atau memang sudah akan fokus ke Mas Sidik aja nih ke depan sampai PON? Kalau untuk fokus sih pasti Sidik sambil berjalan, Mbak ya. Oke. Di sisi lain juga kan ada beberapa atlet yang saya bina di lapang juga. Mereka mempunyai kapasitasnya masing-masing belum seperti Sidik saat ini. Sehingga dia kalau Sidik orientasinya itu udah go nasional. Oke. Kalau yang lainnya itu masih di level daerah. Katakan dia harus menaklukkan daerah dulu baru berbicara di nasional gitu. Nasional. Jadi satu-satunya ini ya yang Iya. udah siap ke PON ini ya. Sementara masih satu. Pak, Iya. berapa banyak sih atlet yang maksudnya bisa dikirim ke PON gitu mewakili provinsi? Tergantung, Mbak. Karena yang dekat dengan limit maka dia yang akan diberangkatkan. Kita kan berbicara cabang olahraga terukur ya, Mbak ya. Iya, iya. Terukur itu ada jarak, ada waktu. Iya. Jadi misalkan ada atlet dia lari di nomor 10.000 meter, sedangkan limit PON-nya itu adalah 32 menit 30 detik. Nah, jika dia berlarinya di 33 menit Ya. 00 itu mungkin 50-50 untuk diberangkatkan di kejuaraan nasional. Tapi jika waktunya di angka 30, masuk angka 32 menit, katakan 32 menit 40 atau 32 menit 50, dia ada potensi untuk ikut di kejuaraan nasional. Karena harapan saya itu kita berangkat di kejuaraan nasional itu bukan hanya sekedar berangkat, tapi mengukir prestasi untuk Kalimantan Timur. Oke. Tapi sebelumnya Mas Sidik sudah pernah ikut maksudnya PON atau Porprov sebelumnya? Belum Mbak, Ini semenjak pertama kali nih. pertama kali Mbak. Karena di tahun 2020 itu performa saya sangat bagus sekali Mbak ya. Di puncak-puncaknya bisa bersaing sama 2020. Oke, 2020. Bisa bersaing sama atlet-atlet nasional, sering lomba-lomba di luar-luar kota, sering podium 1, 2, 3 lah Mbak ya. Akhirnya 2021 itu ada COVID Mbak. Akhirnya disitulah performa saya turun sekali drastis itu Mbak. Akhirnya saya nggak latihan selama 2 tahun Mbak, menjadi pasukan Garuda kan Mbak. Iya. Terbang ke Afrika Tengah, ditunjuk sama komandan saya Mbak. Habis itu disitulah saya nggak pernah latihan. Habis itu COVID nggak ada kan Mbak. Saya lihat-lihat ke lapangan kok pelatih saya kok masih ngelatih gitu. Langsung saya hubungi kan Mbak ya, Coach, saya bisa bergabung dah? Bisa. Ya alhamdulillah saya mulai latihan lagi. Sudah 1 tahun setengah saya bergabung sama pelatih saya. Alhamdulillah performa saya cukup bagus Mbak, peningkatannya Mbak. 1 tahun setengah berarti ya sudah mulai mengenal sama Mas Latif ya. Akhirnya di drill terus ya biar makin ready untuk bulan Agustus nanti ya. 2 bulan lagi nih PON-nya. Kalau PON itu 2028. Ini yang bulan Agustus kejuaraan nasional. Oh, yang nasional ya. Kejuaraan. Berarti di mana nanti? Kejuaraan nasional itu rencananya di bulan Agustus di Surakarta di Solo. Oh, Solo. Oke. Itu sudah siap ya kejuaraan nasional, kemudian
nanti menuju ke PON ya, target utamanya Amin. adalah PON 2028. Mantap, keren Mas Sidik. Mas Latif, kalau PASI sendiri ini di Balikpapan sejauh ini perkembangannya seperti apa sih? Maksudnya selain Balikpapan juga di Kalimantan Timur. Kalau secara nasional kan kita tahu sudah sejak lama ya 1950 betul. Iya. September 1950. Kalau di Kaltim sama Balikpapan sejak kapan sih? Dan sejauh ini perkembangannya bagaimana? Kalau untuk perkembangan sendiri sih, saya kan ini Mbak, saya kan terbang ke Kalimantan Timur sendiri dari 2016. Sebelumnya saya ada di Jawa Barat ya Mbak. Dulu sempat menjadi atlet Jawa Barat juga. Atlet lari juga. Atlet lari juga, karena kemudian saya jadi tentara dan terbang ke sini. Akhirnya saya mendedikasikan segala bentuk keilmuan saya di sini. Dan memang sih perkembangannya kalau saya mau ini ya bandingkan Mbak dengan waktu saya di Jawa Barat itu jauh sekali, terutama dari segi SDM. SDM-nya itu di sini masih belum maksimal. SDM untuk tenaga pelatihnya, sehingga untuk memunculkan atlet-atlet daerahnya itu cukup kesulitan. Padahal atlet-atlet daerah itu mempunyai potensi seperti itu. Potensinya ada tapi pelatihnya yang kurang. Betul. Nah, karena kebetulan saya juga kan melakukan penelitian, Mbak. Ya. Waktu penelitian saya untuk magister pendidikan, untuk menempuh magister pendidikan. Nah, dan yang paling saya ini temui itu adalah pelatih yang bukan spesialisnya memegang atlet spesialis lain. Contoh, misalkan si A, dia adalah sebenarnya pelatih spesialis untuk lompat tinggi, tapi dia memegang lari nomor lari jarak pendek. Nah, itu maksudnya tidak sesuai dengan spesialisnya, sehingga perkembangan prestasi Kalimantan Timur itu tidak seperti provinsi yang lainnya. Jadi yang harusnya diubah itu bukan atletnya, pelatihnya harusnya. Betul, SDM pelatihnya. Sebenarnya kalau atlet udah banyak yang ready ya. Betul. Yang bisa dididik gitu ya untuk bisa mengikuti lomba-lomba yang diadakan di nasional ataupun di internasional mungkin ya. Yang harus dididik adalah pelatihnya. Iya. Tapi sudah ada upayakah dari PASI sejauh ini maksudnya untuk mengubah sistem yang seperti itu yang sudah berjalan itu? Kalau sistem yang berjalan ini sebenarnya sudah ya, seperti merefresh coaching klinik dengan adanya penataran pelatihan atau merefresh dengan didatangkan pelatih nasional untuk datang ke daerah, istilahnya memberikan edukasi atau program-program terbaru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi memang gimana ya Mbak ya, kadang ketika sudah diberikan refresh tentang edukasi pembuatan program latihan itu, tingkat kesulitannya itu kurang mau belajar gitu loh Mbak, kurang mau belajar, masih menerapkan sistem tradisional. Sedangkan kita ini kan kecanggihan teknologinya cukup tinggi. Iya, betul. Jadi tidak hanya sebatas berdasarkan buku iya, akademisi iya, lapangan iya. Jadi harus dikolaborasikan. Kalau tidak dikolaborasikan, maka prestasi maksimal tidak akan bisa tercapai. Walaupun kita melihat basically si atlet dari sudut pandang kita melihat saja dari hasil data, itu bisa terlihat Mbak, data parameter itu. Dia cocok di olahraga atletik nomor sprinter kah? Atau nomor lempar kah? Atau nomor lompat, nomor jarak jauh, itu bisa diidentifikasi sebenarnya itu. Jadi tidak asal ya. Ketika datang atlet, oke, kamu jadi pelari jarak jauh. Tapi secara basically parameternya dia ternyata bukan di jarak jauh, tapi dia berpotensinya di nomor lompat. Nah, katakan artinya seperti pelatihnya itu. harus dikasih edukasi dulu ya sebelum Betul. itu dikasih ke atlet. Jadi dari kalau pelatihnya nggak punya edukasi ya nggak bisa ngarahin atletnya harus Betul, apa ya. betul. Jadi akhirnya asal gitu. Tapi harapannya ke depan mungkin dengan adanya yang artinya sudah tahu permasalahannya di mana, jadi yang bisa diperbaiki dari PASI adalah ke depan seperti itu ya. Betul. Oke, Mas. Kalau untuk atlet sendiri sekarang yang bergabung di cabur PASI ini ada berapa banyak sih?
Kalau- masing-masing cabur. Kalau di cabur atletik itu di Balikpapan khususnya untuk yang remaja ini yang usianya itu di bawah 18 tahun Mbak ya. Itu kita ada 35 atlet. 35 itu Itu sudah ada di dalamnya ada putra dan putrinya. Kalau untuk putrinya itu ada 9 Mbak. sisanya putra. Sisanya putra semuanya. Karena atlet putri ini memang cukup sulit dicarinya. Oke. Karena cabang olahraga atletik ini tidak seperti cabang olahraga yang lain di dalam gedung. Iya. Kita kan di luar gedung ketemu panas terik matahari. Tahu sendirilah perempuan di kota bagaimana sih seperti itu. Iya, betul. Susah Gitu, ya. heeh. Jadi dari 35 itu tergabung di masing-masing cabur gitu ya, atau hanya lari aja? Di nomornya nomor beda-beda Mbak. Oke. Jadi ada kelasnya sprinter, spesialis sprinter, ada spesialis nomor lapangan, itu ada lempar, tolak, sama apa namanya lontar. Kemudian ada nomor jarak menengah dan jarak jauh. Itu masing-masing semuanya berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Itu berarti 35 secara total Iya. ya. Saat ini juga aktif berarti bisa Iya. dikatakan begitu ya. Itu untuk yang remaja. Kalau yang seniornya itu ada 8 Mbak. 8. Ada 8 ya. Karena Termasuk Mas Sidik juga. iya, termasuk sidik gitu. Berarti diukurnya dari pengalamannya ya, maksudnya yang bisa dikatakan senior, artinya sudah makan garam lah di dunia Iya, betul. atletik gitu ya. Oke. Kita akan bahas lagi Mas Latif dan Mas Sidik usai jeda, mungkin karena fokusnya dari Pasir adalah untuk mencari misi memoles atlet dalam hal misi prestasi, maka mungkin pertanyaan selanjutnya usai jeda berkaitan dengan sudah berapa banyak Kak atlet Balikpapan khususnya yang sudah berhasil di kancah nasional maupun internasional ya. Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Aktif.